Tema kita hari ini, dari kata orang aku dengar, sekarang mataku sendiri melihat engkau. Ini diambil dari Ayub 42 ayat 1-6 kita baca. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Saudara, ayat yang kita baca ini, Ayub pasal 42, adalah kesimpulan akhir dari seluruh babak penderitaan Ayub. Dalam penderitaannya ia terus bertahan dengan iman yang dia bisa pahami saat itu, ya, yaitu adalah dia berusaha untuk hidup benar tentunya di hadapan Tuhan tanpa cacat dan celah. Dan dalam keadaan bertahan ini pada akhirnya ia dapat menerima yang namanya pertobatan sejati. Dan semakin ia bisa melihat Tuhan lebih jelas dari yang sebelumnya. Dan di babak baru berikutnya dalam hidup dia, ia menjalani kehidupan iman yang hanya punya roh yang rendah hati dan hanya taat Allah saja. Jadi lewat kisah Ayub, kita bisa lihat bahwa ternyata masalah adalah alat yang sangat baik, sangat bagus untuk membuat iman seseorang yang tertidur bisa terbangun. Iman seseorang yang santai bisa aktif, bergerak, dan bekerja. Dan imannya bukan lagi iman ikut-ikutan atau dengar dari kata orang. Tapi itu adalah iman kita sendiri. Yang bisa akhirnya kita praktekkan, akhirnya menemukan pijakan bagi iman kita. Nah saudara, jadi apa yang membuat pertumbuhan iman kita bisa bertumbuh? Itu karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga saudara bisa berkata seperti Ayub berkata, bahwa sungguh aku telah melihat Tuhan. Kalau kita lihat Ayub tentunya dia sudah banyak belajar Alkitab. Ya, ia sudah banyak belajar mengenai firman Tuhan. Ia tahu banyak tentang Allah. Dia punya pengetahuan firman yang cukup baik. Dan di dalam penderitaan, di dalam sakitnya yang dialami saat itu, ia mengalami pewahyuan justru. Dari pewahyuan tentang Tuhan bahwa Tuhan yang dia lihat itu punya persepsi yang lebih sempurna dari apa yang dia mengerti sebelumnya. Ya kita akan lihat iman seperti apa yang merubah hidup dia secara total. Itu adalah iman yang tadinya hanya mendengar, menjadi iman yang bisa melihat Tuhan. Dengan kata lain apa? Bahwa Ayub mengalami transformasi iman, dari iman yang samar-samar, iman yang redup, menjadi iman yang sepenuhnya. Iman yang terang benderang, iman yang jelas dan nyata. Ini kita bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 12. Kita baca. Karena sekarang kita melihat dalam cermin secara samar-samar, tetapi kemudian muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal sebagian, tetapi kemudian aku akan mengenal sepenuhnya, seperti aku juga telah dikenali sepenuhnya. Jadi ada dua kata kunci penting di sini. Yang pertama adalah kata samar-samar dan kata sepenuhnya. Jadi ada dua jenis iman yang kita bisa belajar dari kisah Ayub. Yang pertama adalah iman yang samar-samar dan iman yang mengenal sepenuhnya. Kata samar-samar dalam bahasa Yunani adalah enigma. Enigma artinya adalah menunjuk kepada sebuah eksistensi yang pasti. Tetapi dengan identitas yang misterius. Jadi ini seperti sebuah teka-teki yang benar-benar sulit dipecahkan atau sulit dipahami. Misalnya gini, kita tahu Tuhan ada, tetapi udah sampai di sana aja. Kita nggak tahu secara spesifik mengenai kepribadiannya, keberadaan dia, dan pikirannya. Kita nggak tahu apa yang sedang jadi pikiran Tuhan, apa yang dia mau lakukan atas hidup kita, apa yang dia mau lakukan atas dunia ini, semua ini sepertinya misteri dan tidak jelas bagi kita. Itu enigma. Dan kata mengenal sepenuhnya dalam bahasa Yunani adalah epiginosko.
Artinya adalah sempurna, tepat, memahami, dan kenal dengan baik secara penuh. Itu artinya. Maka pengenalan epiginosko adalah pengenalan yang sangat jelas, terang benderang, tanpa ada bayangan sedikit pun. 1 Korintus 13 ayat 20 katakan, namun ketika yang sempurna tiba, yang sebagian itu akan dilenyapkan. Jadi dikatakan di ayat ini, jika pengenalan kita yang sempurna itu datang, jika pengenalan sempurna itu datang, maka pengenalan yang sebagian, yang separuh, itu tidak akan memiliki tempat di hadapan yang sempurna. Pengenalan yang samar-samar akan menjadi tidak berguna sama sekali. Nah, pengenalan samar-samar yang tidak sempurna ini, yang hanya setengah-setengah, ini seperti lampu remang-remang atau lampu yang redup-redup dan hanya akan bikin orang jadi bingung. Tetapi pengetahuan atau pengenalan yang lengkap, sempurna, jelas, terang benderang akan memuaskan hati orang-orang yang mencarinya. Karena pengenalan yang seperti itu akan memberikan kejelasan, kepastian, arahan yang jelas, sehingga bagi yang memegangnya akan semakin yakin, semakin teguh waktu memegangnya. Jadi saudara, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tampak semua sama-samar. Serba tidak jelas, tidak pasti, betul ya? Apalagi kan sudah dibilang, ya, tahun depan tahun gelap. Oh iya, tahun gelap, tahun seperti apa tahun gelap, ya kan? Kalau remang-remang redup masih mending ya, masih lihat bisa enggak. Kalau gelap berarti udah gelap ya, nggak kelihatan apa-apa. Tetapi meskipun tahun depan tahun gelap, saudara yang menerima pewahyuan yang sempurna dari Tuhan, meskipun dunia yang samar-samar ini, redup ini, ataupun gelap, karena saudara menerima pewahyuan yang jelas terang benderang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan arahan yang jelas buat masa depan saudara. Meski saudara berjalan di dalam dunia yang tidak pasti. Jadi Ayub tadi imannya adalah iman yang samar-samar. Tetapi pada akhirnya dia mengalami terobosan imannya menjadi iman yang sepenuhnya. Iman yang jelas, iman yang sempurna, iman yang terang benderang. Jadi kita akan lihat rahasia apa yang membuat Ayub bisa memiliki iman yang seperti ini. Iman yang terang benderang, iman yang sepenuhnya. Yang pertama kita bisa lihat dari karakter Ayub. Jadi pertama kita harus lihat seperti apa karakter Ayub, sehingga dia bisa layak untuk terima iman yang seperti ini. Kalau kita lihat di Ayub pasal 1 ayat 1, 1 ayat 8, Ayub 2 ayat 3, kita bisa merumuskan 3 kepribadian Ayub. Yang pertama, Ayub adalah pribadinya adalah seorang yang saleh atau tidak bercacat. Yang kedua, dia jujur atau tulus. Yang ketiga, dia senantiasa takut akan Tuhan dengan hidup menjauhi kejahatan. Jadi untuk kita bisa terima iman yang sepenuhnya, kita perlu memiliki 3 hal ini dulu dalam diri kita. Ini belum termasuk paket diujinya ya saudara ya. Jangan pikir udah gini langsung sepenuhnya, enggak. Maksudnya gini loh, Ayub punya ini dulu, ya dia punya modal ini dulu, terus habis itu baru dia diuji. Setelah diuji dia baru terima yang penuh gitu loh. Bukan berarti 3 ini terus langsung penuh, enggak gitu ya. Dia punya ini dulu sebagai modal dia, terus dia diproses, terus baru dia terima iman sepenuhnya. Jadi saudara, tidak bercacat bercela ini artinya apa? Di dalam dirinya hanya ada kemurnian. Artinya tidak ada kesalahan yang tercampur di dalam dirinya. Ini memperlihatkan tentang eksistensi seseorang yang keberadaannya sempurna, baik di dalam keinginan maupun di dalam tindakan, maupun di dalam perkataan. Jadi meski demikian, bukan berarti Ayub sudah sempurna, selesai ya, nggak ada lagi proses dimurnikan, ya. Masih ada proses lanjutannya lebih tinggi, ya, untuk dimurnikan dan disempurnakan. Saudara, kalau kita pikir kekristenan ternyata nggak gampang ya. Ya, udah bagus dibagusin lagi, udah cantik dipercantik lagi, udah kudus dikuduskan lagi ya.
udah sempurna disempurnakan lagi gitu ya. Terus aja ya, kayak nggak ada habis-habisnya. Semakin naik, semakin prosesnya semakin sulit. Jadi di dalam proses penderitaannya, saudara, Ayub keluar sebagai pemenang. Meski di dalam kesengsaraan yang sangat mengerikan, ia tetap tidak bercelah. Ia tetap menjalani kehidupan iman yang tetap menghormati Tuhan sampai akhir. Kalau saudara baca kisah Ayub, saudara akan temukan Ayub orang yang sangat yakin dengan imannya. Bahwa ia berusaha menjalani kehidupan iman yang senantiasa saleh di hadapan Tuhan. Ketika dia membesarkan anak-anaknya, ia membesarkan anak-anaknya dengan iman yang selalu menyembah Tuhan setiap hari. Saudara bisa lihat di Ayub 1 ayat 5. Jika hari-hari pesta sudah berlalu, Ayub akan memanggil dan menguduskan mereka. Lalu ia bangun pagi-pagi sekali dan mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah semua anaknya. Sebab Ayub berpikir, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan mengutuk Allah di dalam hati mereka. Itulah yang selalu dilakukan Ayub setiap hari, dikatakan setiap hari. Jadi Ayub dikatakan beribadah dan mempersembahkan korban bakaran penghapus dosa setiap hari. Jadi saudara bisa lihat Ayub adalah orang yang sangat disiplin di dalam menjaga ibadah, saudara. Ayub adalah orang yang setiap hari menjaga ibadah di hadapan Tuhan. Dan dia menanamkan nilai-nilai ini ke anak-anaknya. Dan tidak diragukan bahwa Ayub adalah contoh yang baik dalam hal menjaga iman yang baik. Akan tetapi saudara, suatu hari, dalam satu hari, datanglah masalah ini. Seluruh harta bendanya hilang semua dalam satu hari. Dan bukan hanya harta bendanya, tetapi anak-anaknya juga mati semua dalam satu hari. Ayub punya 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia kehilangan mereka semua hanya dalam satu hari, di hari yang sama. Jadi yang luar biasa kita lihat iman Ayub adalah meski dia dapat kabar yang sangat menggoncang hatinya hari itu. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau itu terjadi sama kita. Ya, saya yakin kita akan langsung gemeteran jatuh pingsan. Ya. Kita bisa langsung kecewa, marah sama Tuhan. Tetapi Ayub apa yang dia lakukan? Dia orang yang sangat disiplin menjaga imannya saudara. Udah sampai begitu pun dia masih bisa apa? Bangkit berdiri, mencukur kepalanya dan sujud menyembah Tuhan. Luar biasa. Ada ya orang seperti ini, luar biasa sekali Ayub. Kita udah kayak Ayub belum? Ya. Ayub yang udah kayak gitu aja masih dimurnikan lagi ya. Kita baca Ayub 1 ayat 22. Setelah itu Ayub berdiri lalu merobek pakaiannya, lalu mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud ke tanah dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, maka dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu perhatikan, Alkitab mencatat apa? Ayub tidak berbuat dosa atau menyalahkan Allah. Wih, luar biasa ya. Udah sampai kayak gini. Udah sampai kayak gini, masih bisa begitu. Ayub ia kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya dalam satu hari. Enggak ada satupun yang tersisa. Hal yang luar biasa, dia gak menyalahkan Tuhan. Ia tidak berbuat dosa. Dan demikian Tuhan mencatat dan mengingat Ayub. Ia bukan hanya kehilangan harta benda. Tetapi ujian yang ia alami gak main-main. Ini udah mainannya hilang nyawa. Dan bukan cuma 1 nyawa. 10 nyawa. Orang tua hilang 1 anak bisa gila. Apalagi hilang 10. Kita bacanya sih ringan. Ayub jalani yang ngap. Kita mah baca cuma 1 pasal gitu, baca itu. Nyantai kita mah, bukan kita sih. Coba itu kita. 10 saudara. Teman saya udah susah dapat anak 1, hilang 1. Move on-nya 10 tahun nanti. Tiap kali terus sedih. Ini 10. Belum cukup sampai di situ. Ia juga kehilangan kesehatan dia. Ia mengalami penyakit borok yang kronis. Jika kita jadi Ayub, bagaimana kita bisa punya harapan lagi buat bangkit? Menata hidup kita udah hancur sampai semuanya. Kekayaan kita hilang.
Ya kan? Anak-anak kita yang adalah masa depan kita, harapan kita juga hilang. Sekarang kesehatan kita pula hilang. Saudara, untuk bangun sesuatu yang sudah hancur butuh apa? Menata ulang, kesehatan yang baik. Jadi kalau kesehatannya juga sudah diambil, mau bangun pakai apa? Jadi Ayub nggak bisa pegang apa-apa lagi. Mau pegang dirinya juga nggak bisa. Dikondisikan, dipepet sampai kayak gitu loh saudara. Itu pun dia nggak nyalain Tuhan. Kalau saudara jadi Ayub, apa masih punya harapan? Modal buat bangkit itu kesehatan kita, itu pun sudah diambil. Ayub dari ujung kepala sampai ujung kakinya, telapak kakinya semua dipenuhi bisul-bisul yang bernanah. Luka-luka yang terbuka seluruh tubuhnya sangat menyiksa dan menyakitkan. Ketika melihat semua ini, apa kata istri dia? Ayub 2 ayat 9. Apakah kamu akan berpegang teguh pada ketulusan hatimu? Kutuki Allah dan matilah. Saudara, kadang kehidupan pernikahan sangat menyakitkan. Di saat sedang terpuruk seperti ini, di saat sedang jatuh dari tangga kehidupan, di saat kondisi yang sangat susah, kadang-kadang pasangan bukan menemani atau ikut merasakan penderitaan itu. Ia malah mengambil tangga itu dan memukulkan ke dalam kepala kita. Dan kemudian itu membuat kita semakin sesak hati. Istri Ayub secara tidak langsung ia mau katakan, sana kamu sebelum mati, kutuki saja Tuhan. Terus habis itu mati aja kamu. Tetapi Ayub luar biasa. Imannya tidak menjadi lemah satu hari pun. Ia meresponi istrinya dengan berkata apa? Ayat 10. Kamu berbicara seperti salah satu dari perempuan-perempuan bodoh berbicara. Haruskah kita menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, sekali lagi, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jadi Ayub dipancing, tetapi tetap aja ia tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau kita mungkin udah iya ya gitu, nyesel ya saya gitu, mungkin gitu ya. Tetapi Ayub tetap nggak menyalahkan Tuhan. Ia setelah mengalami banyak hal yang menyesakkan hati, akan tetapi tetap ia tidak menyalahkan Tuhan. Nah, kita lihat penyakit seperti apa penyakit yang diderita Ayub. Ayub 2 ayat 7 sampai 8. Saya nggak bacakan, saya baca sendiri. Jadi ini adalah penyakit yang dipenuhi borok-borok. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada yang luput. Borok-borok ini bikin dia sakit, gatal sekali. Maka untuk menghilangkan gatalnya adalah ia harus menggaruk luka-lukanya dengan pecahan tembikar. Nah, saudara akan pikir, apa sih susahnya sakit borok doang? Bisul-bisul doang bernanah. Apa susahnya? Mungkin saya pikir gitu ya. Saya juga mungkin memikirkan ini ya. Saya merenungkannya. Saya pernah digigit nyamuk di beberapa bagian tubuh saudara misalnya. Pernah? Saya kalau suka berkebun, di kebun, nyamuk di kebun sama nyamuk di rumah tuh agak beda. Nyamuk di kebun lebih mengerikan. Dia kalau gigit bisa langsung dalam hitungan beberapa detik bisa beberapa tempat dan bentolnya gede-gede gitu ya. Nah, saudara pernah gak digigit nyamuk di kaki, di tangan, di muka gitu? Gemes gak? Marah gak? Hah? Biasa-biasa aja gitu? Nggak mungkin. Saudara pasti emosi gitu. Gitu loh. Pasti. Saudara, saya agak problem di kulit. Saudara tahu ya, saya sering cerita. Salah satu problem saya adalah kalau musim dingin, kulit saya akan mulai ruam, merah-merah, bentol-bentol. Nah, kemarin karena hujan terus mulai muncul merah-merah di sebelah kanan, bentol-bentol. Saudara, gatelnya luar biasa. Jadi saya harus minum obat antihistamin selama 3 hari, saudara. 3 hari doang. Itu gatalnya luar biasa. Nggak boleh digaruk tapi gitu ya. Jadi saya pencet-pencet dikit-dikit gitu. Wah, digaruknya di tangan tapi kok rasa gatalnya sampai di kepala gitu loh. Sampai kayak gitu gatalnya, saudara. So bisa bayangin ini. Dari ujung kepala sampai telapak kaki nggak ada yang miss. Nggak ada bagian yang hilang. Ini rasanya kayak neraka, disiksa di neraka seumur hidup Ayub. Gatel luar biasa pagi, siang, malam. Jadi
Karena tubuhnya banyak borok luka yang terbuka, bernanah, maka lalat-lalat mulai pun datang. Hinggap dan bertelur di atas luka-luka itu. Nah, apa yang terjadi? Maka muncul belatung-belatung untuk makan dagingnya Ayub. Dan saudara, karena banyak belatung di seluruh tubuhnya, maka Ayub seluruh tubuhnya ditutupi belatung. Seperti orang yang pakai baju dari belatung. Bukankah sungguh menjijikkan? Ya, saudara muncul bisul dikit di muka aja, saudara udah risih gitu. Kayaknya jelek banget, nggak bagus gitu ya. Aduh malu gitu ya. Ini satu badan belatung saudara. Dulunya orang kaya raya. Kasihan sekali Ayub. Kita baca di Ayub 7 ayat 5. Tubuhku diliputi dengan ulat dan gumpalan debu. Kulitku robek dan bernanah. Ini bukan ulat, tetapi yang tepat adalah, kata yang tepat adalah belatung. Saudara, ya sekarang saudara baru terharu lihat Ayub ya. Baru sedih ya, prihatin yang kita lihat Ayub, sedih sekali sih. Ya ada orang kayak gini loh saudara. Kalau kita udah susah kita ingat Ayub aja ya. Kita belum lebih susah dari dia. Jadi penderitaan yang hebat ini saudara, bukan ia alami hanya beberapa hari. Saudara baru gatal-gatal beberapa hari udah marah-marah. Bukan juga beberapa minggu. Bukan juga beberapa bulan. Dan juga bukan beberapa tahun. Jadi berapa lama Ayub mengalami penderitaan yang menyedihkan ini? 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun dipenuhi borok, gatal-gatal. Jadi garuk-garuk selama 30 tahun. Pagi, siang, malam. Ya, ini seperti siksaan di neraka ya. Saudara, orang sakit kalau 1 minggu aja udah gak tahan. Orang kalau sakit 1 bulan aja udah gak tahan. Udah kecewa sama Tuhan. Gimana 30 tahun? Jadi sekarang kita akan lihat. Dari mana kita tahu Ayub menderita 30 tahun? Jadi kalau kita lihat Alkitab bahasa Indonesia, kita nggak akan bisa menemukan jawabannya. Atau Alkitab yang lain. Kalau kita lihat di Alkitab kita bisa temukan Ayub masih hidup 140 tahun sejak ia disembuhkan. Ayub 42 ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Tetapi kita kalau membaca Alkitab Septuaginta, kita akan menemukan informasi yang lain. Ya kita baca Ayub 42 ayat 16 ini dalam Alkitab Septuaginta. Dan sejak penderitaannya dimulai, Ayub masih hidup 170 tahun, maka ia hidup mencapai 240 tahun lalu mati. Oke? Jadi sekarang kita punya 3 angka yang akan menjawab pertanyaan kita. Dari mana hitungan Ayub menderita 30 tahun? Kita punya angka 140, kita punya angka 170, dan kita punya angka 240. Sehingga kita bisa pecahkan rahasia ini. Yang pertama, kita lihat ya dari angka ini. Jadi Ayub umurnya hidup sampai 240 tahun. 240 tahun. Yang kedua kita tahu bahwa sejak penderitaannya sampai dia mati, kurun waktunya adalah 170 tahun. Dan informasi yang lain, Alkitab bahasa kita, bahasa Indonesia adalah sesudah penderitaan sampai dia mati, kurun waktunya 140 tahun. Oke? Maka sekarang kita akan menemukan 3 angka ini yang akan membantu memecahkan masalah ini. Dari mana kita bisa tahu, jadi berapa lama Ayub menderita, berapa tahun Ayub menderita, maka rumusannya adalah kurun waktu dari sejak penderitaannya sampai kematiannya, dikurangi kurun waktu sesudah penderitaannya sampai kematiannya. Ya, jadi kurun waktu sejak penderitaannya sampai kepada kematiannya, dikurang kurun waktu sesudah penderitaannya sampai kematiannya. Jadi 170 dikurang 140, ketemu angka 30 tahun. Maka total Ayub menderita adalah 30 tahun. Jadi butuh berapa tahun buat belajar? Hanya belajar iman yang dengar sampai iman yang melihat Tuhan dengan jelas.
30 tahun. Apa gampang belajar beginian? Ayub aja butuh 30 tahun belajar ini. Dan kalau begitu, kita bisa tahu sekarang di usia berapa Ayub ditimpa penderitaan hebat ini. Itu rumusnya adalah dari usia Ayub dikurangi kurun waktu sejak penderitaannya sampai kematiannya. Jadi 240 dikurang 170, maka umur 70 tahun. Jadi waktu Ayub umur 70 tahun. 7 ya, luar biasa ya, angka sempurna. Waktu Ayub umur 70 tahun, datanglah bencana ini. Waktu dia umur 70 tahun, tiba-tiba hari itu hidupnya berubah drastis. Hancur semua. Dan kalau begitu kita akan semakin mudah, kita bisa tahu di usia berapa penderitaan dia selesai. Udah gampang. Tinggal 70 tambah 30, maka penderitaan dia selesai di usia dia 100 tahun. Dan Alkitab kita mencatat dia masih hidup 140 tahun lagi. Jadi hari ini Ayub bukan menderita singkat 30 tahun. Ada waktu yang panjang. Menanti untuk disembuhkan dalam ketidakpastian. Ketidakjelasan. Saudara, saya percaya setiap kita pasti punya penderitaan kita masing-masing. Tetapi pertanyaannya adalah apakah penderitaan kita telah membuat kita bisa punya iman yang tadinya dengar sampai jadi iman yang melihat. Kalau enggak penderitaan kita jadi sia-sia. Mari kita baca Ayub 19 ayat 20. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku dan hanya gusiku yang luput padaku. Jadi Ayub kalau kita lihat, Ayub ini tinggal hanya kulit saja. Kalau kata orang bercanda apa tinggal tulang sama kentut ya. Jadi Ayub ya tinggal kulitnya doang nempel di tulangnya. Jadi ini nampak kayak orang mati, kayak mayat hidup. Dan sampai di sini pun Ayub tetap tidak menyalahkan Tuhan. Ia tetap memelihara imannya. Ia tetap mengakui kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan atas apa yang dia alami. Dan ia tetap menyembah Tuhan sampai akhir. Dan sebagai hasilnya iman Ayub yang seperti ini Alkitab mencatat imannya diakui Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub menerima berkat 2 kali lipat. Kita tahu itu. Jadi Ayub, baik sebelum dia diuji, sampai dia diuji, sampai dia keluar dari proses ujian itu, dia tetap punya iman yang diakui Tuhan. Sehingga Ayub adalah orang yang kita bisa bilang adalah contoh orang yang imannya diakui. Adalah contoh iman orang yang sempurna. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menganggap berbahagia mereka yang tabah. Kamu telah mendengar ketabahan Ayub dan melihat maksud Tuhan pada akhirnya bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan dan murah hati. Jadi Ayub telah menjadi contoh bagi kita seperti apa orang yang memelihara imannya sampai akhir. Ketabahan ya dalam bahasa Inggris ini sebenarnya adalah daya tahan. Daya tahannya adalah kunci rahasia daripada dia diberkati dan berbahagia dalam penderitaan. Kenapa? Karena ia menemukan maksud Tuhan di dalam penderitaan yang dia alami. Itu sebabnya saudara setiap kita pasti ada yang aja menderita sih. Tapi kalau kita nggak ketemu maksud Tuhan di dalam penderitaan itu, maka penderitaan itu hanya sia-sia, nggak mengajar apa-apa. Yang kedua adalah kenapa Ayub bisa terima iman yang sepenuhnya, iman yang terang benderang. Itu adalah kita bisa lihat dari Ayub bisa mengerti maksud Tuhan dari proses penderitaannya. Ia belajar sesuatu dari proses itu. Ia menyadari sesuatu dari proses ini. Apa yang dia sadari? Yang pertama, Ayub menyadari kuasa Tuhan yang maha besar. Kita baca Ayub 42 ayat 1-2. Kita baca yang kedua aja. Aku tahu bahwa engkau melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang dapat ditahan. Ayub sebelum penderitaannya, ia tidak menyadari secara sempurna pemeliharaan Tuhan yang dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup dia. Ia juga nggak tahu secara mendalam seberapa besar kuasa Tuhan yang maha besar itu. Kesadaran dia hanya sebatas pengetahuan firman. Akan tetapi setelah melalui penderitaan,
ia menyadari kuasa Tuhan ini, pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib ini. Sehingga ia bisa bertobat dari keangkuhan dia selama ini. Yang hanya mengandalkan kepada pemikiran dia sendiri. Kepada kebenaran dia sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa dia mesti bertobat? Bukankah dia orang saleh? Itu karena di dalam penderitaannya, ternyata Ayub pun masih bisa mengeluh. Dan mempertanyakan Tuhan yang hanya berdiam diri melihat ketidakadilan di dalam dunia ini. Ia juga mengeluh mengapa ia harus mengalami kesulitan dan kesengsaraan yang begitu hebat dalam hidup dia. Jadi ada masa di dalam diri Ayub bahwa dia mengeluh mengenai Tuhan. Dan sampai di pasal 42, baru dia menyadari bahwa Tuhan adalah penguasa yang berdaulat atas alam semesta. Ia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk tujuan apapun juga. Dan pada akhirnya ia bertobat. Ia mengakui kedaulatan Tuhan. Kedaulatan keilahian Tuhan. Bahwa Tuhan dapat memberi sekaligus mengambil apa yang ia mau. Maka lewat proses penderitaannya, akhirnya Ayub berjanji bahwa ia hanya akan mencari kebenaran dari Tuhan saja. Ini pengakuan yang ia buat di Ayub 42 ayat 4 terjemahan NASB. Aku bertanya kepadamu dan engkau mengajarkan aku. Maka melalui proses penderitaan ini, Ayub menerima hati yang rendah hati untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Untuk siap diajar oleh Tuhan. Ia tidak mengedepankan kebenarannya sendiri. Tetapi merendahkan diri untuk selalu menerima kebenaran Tuhan saja. Yang kedua, apa yang Ayub sadari? Ayub menyadari adanya dunia samar-samar. Dunia yang hanya didengar dengan telinga. Dan dunia terang benderang yang dilihat memakai mata iman. Ayub 42 ayat 3. Siapa dia menyembunyikan nasihat tanpa pengetahuan? Oleh karena itu aku telah mengatakan apa yang tidak aku mengerti. Hal-hal yang terlalu ajaib bagiku untuk ku ketahui. Ayat ini sebenarnya merumuskan kepada kita. Seperti apa orang-orang yang hidup di dalam keadaan dunia yang samar-samar. Yaitu pertama, mereka adalah orang yang disembunyikan nasihat tanpa pengetahuan. Kedua, mereka adalah orang-orang yang suka berbicara mengenai hal-hal yang sebenarnya mereka tidak mengerti. Yang ketiga, mereka adalah orang yang berbicara hal-hal yang melampaui kemampuan diri mereka sendiri. Saudara, sangat beda jauh tentunya antara dengar dengan lihat langsung. Dengar dengan ngalamin langsung. Saudara dengar tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, dengar dari orang lain, dengan saudara lihat Tuhan yang langsung di depan saudara, pasti sangat beda nilainya. Untuk ngerti ini saudara, kita bisa lihat contoh Ratu Sheba dengan Salomo. Ratu ini ketika dia dengar kebijaksanaan Salomo saudara, dia dengar dari orang lain. Jadi ia pasti udah punya referensi bayangan di benak dia, Raja Salomo kurang lebih kehebatannya seperti apa. Akan tetapi tentu dia gak akan langsung percaya kan. Maka dia memutuskan untuk datang langsung untuk lihat langsung Raja Salomo. Seperti apa sih kehebatannya. Jadi akhirnya dia ketemu Raja Salomo. Ia lihat secara langsung bagaimana kebijaksanaan Salomo. Ia makan semeja dengan raja. Ia memperhatikan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, pakaian dari pelayan-pelayannya, minuman dan makanan yang dihidangkan. Dia bisa melihat semua itu dan dia lihat betapa luar biasa. Bahkan korban bakaran yang dipersembahkan di bait suci dia juga lihat. Maka hati ratu ini saudara menjadi sangat tercengang lebih lama lagi. Alkitab katakan demikian. Ya, hatinya pun menjadi apa? Tercengang lebih lama lagi. Jadi ia menjadi tercengang. Kata tercengang ini dalam terjemahan NASB adalah sesak nafas. Ya. Artinya begitu tercengang, ya, kagum sekali sampai dada tuh terasa sesak. Seperti orang mau mati lemes. Karena begitu takjub dan gembira.
Jadi saudara, ketika ia bisa melihat langsung, ia menjadi begitu terkagum-kagum. Dengan matanya sendiri ia menyaksikan betapa hebatnya Salomo. Sebelumnya ia hanya dengar dan ia bikin kesimpulan dan penilaian di dalam benaknya. Mungkin kehebatannya kurang lebih ini dan itu. Tetapi secara dia lihat langsung ternyata jauh sekali dari bayangan. Ternyata jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, lebih spektakuler dari apa yang bisa dia bayangkan. Maka ia buat pengakuannya seperti ini. 1 Raja-Raja 10 ayat 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Melihat contoh ini, jika Ratu Sheba adalah diri kita dan Raja Salomo adalah Tuhan, maka bagi kita, bagi Ayub, dalam hal mendengar Tuhan selama ini dari orang lain, ketika mengalami pribadi Tuhan secara langsung, itu akan membuat kita malu sekali dengan diri kita. Ternyata Tuhan jauh melebihi bayangan yang kita kenal. Maka jika Tuhan sehebat itu, bagi kita diingatkan untuk tidak menilai Tuhan sembarangan dan sembrono dengan pikiran manusia kita yang sangat terbatas. Selain itu, kita tidak bisa mencari nasihat dari manusia atau mencari solusi dari dunia yang hanya sama-sama dan redup. Ketika kita mencari nasihat dari manusia atau membuat pertimbangan sendiri, kesimpulan sendiri dengan pikiran kita yang bodoh dan terbatas, kita harus hati-hati karena kita bisa mengalami kegagalan dalam hidup ini. Kita tidak bisa meletakkan keyakinan kita hanya dari sekedar apa yang kita lihat dengan mata jasmani atau kita dengar dengan telinga jasmani kita. Karena itu bisa salah fatal. Kita harus hati-hati dan membuat penilaian, keputusan. Karena dunia di mana kita hidup, termasuk diri kita di dalamnya, termasuk orang lain yang kita temui, mereka semua dan termasuk kita adalah dunia yang sama-samar. Hanya Tuhan dan firman-Nya adalah dunia yang real, dunia yang nyata. Dunia terang benderang. Karena itu kita harus mencari jawabannya itu dari sana. Kita yang sama-sama perlu memegang sesuatu yang jelas, yang terang. Supaya kita yang tidak jelas, ini jadi jelas. Iman yang harus kita kejar adalah iman yang dapat melihat Tuhan. Mengalami secara langsung kedahsyatan Tuhan. Kemahakuasaannya. Bisa tetap melihat Tuhan dalam ketidakidealan dalam hidup kita. Dalam penderitaan kita seperti Ayub. Itu adalah iman yang sejati. Apakah kita bisa melihat Tuhan dalam setiap situasi tidak ideal? Kalau lancar, mudah buat kita untuk percaya dan mengakui Tuhan. Jika kita sudah bisa memiliki pemahaman iman yang mengalami Tuhan secara langsung, baru kita menerima dan memiliki hidup yang jelas dan terang benderang. Sehingga tidak ada sedikit pun keraguan lagi atau kegalauan di dalam iman kita. Kalau masih banyak bingung, galau, sedih, frustasi, kecewa, itu tandanya iman kita masih iman yang redup-redup, samar-samar. Itu imannya Ayub sebelum keluar dari proses penderitaan. Untuk memiliki iman yang bisa bertahan sampai akhir, kita perlu memiliki proses iman yang dari redup sampai iman yang terang benderang. Dan kunci rahasianya hanya dengan apa? Mempertahankan iman yang baik sampai akhir. Iman yang bisa melihat dengan mata rohani yang baik. Inilah yang seharusnya dimiliki jemaat kudus di akhir zaman. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Rasul Yohanes dia menyaksikan dunia terang benderang. Kenapa? Karena ia memang telah menyaksikan Mesias. Dia pernah hidup bersama Mesias. Bahkan waktu di Pulau Patmos pun dia mengalami Mesias. Mengalami berjumpa dengan Yesus. Ia telah memegangnya, ia telah menyentuhnya. Kiranya kita tidak hanya jadi orang yang hanya dengar firman dari telinga saja. Tetapi kita boleh jadi orang yang dengar,
pegang, raba, sentuh dengan iman kita. Sehingga iman kita semakin hari semakin diteguhkan. Yang ketiga, Ayub menyadari kelemahannya di dalam penderitaan. Ayub 42 ayat 3. Oleh karena itu aku telah mengatakan apa yang tidak aku mengerti, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku untuk ku ketahui. Jadi setelah Ayub mengalami Tuhan dengan matanya sendiri, dunia yang serba jelas, dia melihat Tuhan dengan terang benderang, pada akhirnya menyadari apa? Bahwa ia sangat bodoh. Dengan pikiran dia yang dangkal, dengan bibirnya yang kotor, ia bisa-bisanya berkata hal-hal yang dia gak pahami sebenarnya tentang Tuhan. Kita kadang-kadang juga suka gitu kan, kita sosok nilai Tuhan dengan pikiran kita yang bodoh. Untung Tuhan gak baperan kayak kita. Kalau baperan bisa masalah besar kita ini. Ya kan? Untung Tuhan gak sensi orangnya, dia masih sabar sama kita. Tapi lama-lama sabarnya juga habis ya, kalau kita kata-katain terus, kita ngomong-ngomongin dia terus ya. Kita jelek-jelekin dia terus, lama-lama Tuhan bisa kesel juga. Jadi ketika Ayub menyadari kekurangan dirinya, ia segera bertobat. Seperti ini iman yang harus kita miliki. Mereka yang tidak mengerti saudara, mereka yang tidak mengalami Tuhan, mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mereka akan selalu merasa dirinya benar. Jadi mereka adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, membela dirinya, membela kasusnya di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang kalau benar-benar mereka bertemu Tuhan, pasti mereka akan memilih jalan pertobatan dibanding berusaha mencari pembelaan diri. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karena ketika kita memang benar-benar ketemu Tuhan sebenarnya, kita akan menyadari betapa kita ini bobrok. Betapa kita ini banyak sekali kekurangan. Sehingga ketika itu kita punya kesadaran seperti Ayub bahwa kita perlu bertobat. Karena kita bisa lihat bahwa di dalam diri kita nggak ada satupun yang bisa kita banggakan. Seperti ini loh kehidupan iman seseorang percaya yang sejati. Tetapi orang yang selalu melakukan pembelaan diri, selalu membenarkan diri, selalu menganggap diri sudah bagus dan baik, suka mencari kesalahan orang lain, mengkritik dan menghakimi orang lain, saudara. Imannya belum sampai iman yang melihat Tuhan secara langsung. Karena ketika kita bisa lihat Tuhan secara langsung, kita berdiri dengan Tuhan secara langsung, kita akan sangat malu lihat diri kita. Betapa kita ini seperti binatang yang tanpa pengertian, menilai segala sesuatu, menilai orang lain, menilai Tuhan dengan pikiran kita yang bodoh. Mazmur 49:20 katakan demikian. Manusia tanpa pengertian boleh disamakan seperti hewan dibinasakan. Seorang filsuf yang terkenal bernama Socrates, dia katakan apa? Know thyself. Kenali dirimu sendiri. Saudara, siapa yang bijaksana dalam hidup ini adalah mereka yang bisa mengenali diri mereka dengan baik. Tetapi ada banyak sekali orang-orang di hari ini, mereka tidak kenal diri mereka. Mereka pikir mereka kenal. Cukup kenal diri mereka. Padahal mereka tidak kenal diri mereka. Mereka merasa diri mereka sudah bagus, sudah baik. Menganggap diri mereka kuat dan hebat. Itu tanda mereka gak kenal diri mereka. Karena mereka belum bisa menemukan kekurangan diri mereka. Karena orang yang bisa kenal diri adalah bisa tahu kekurangannya. Jadi kalau saya lihat bagus-bagus aja berarti saudara lagi tersesat. Karena gak ada. Kata Dorce, kesempurnaan hanya milik Allah. Betul? Artinya kita sedang tersesat kalau kita nggak bisa lihat kekurangan kita. Kita pandai mencari kekurangan orang lain, sebaliknya kita menilai diri kita begitu tinggi. Kita menjadikan diri kita standar kebenaran. Apa yang aku pikir itu yang jadi standar yang benar. Kita menaruh standar yang tinggi kepada orang lain, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa yang kita katakan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka baru sampai di dunia samar-samar. Dunia redup. Mereka tidak bisa melihat jelas diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang egois. Mereka hanya dibelenggu oleh pemikiran dan kebenaran sendiri. Filipi 2 ayat 3 katakan apa? Jangan melakukan apapun dari ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Tetapi dengan kerendahan hati, anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Apa ciri orang sombong? Selalu melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Selalu menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain. Saya lebih tahu dari kamu. Saya lebih pandai dari kamu. Saya lebih kaya dari kamu. Saya lebih terhormat. Saya lebih bagus. Saya. Itulah kesombongan. Apa ciri orang rendah hati? Selalu menganggap orang lain lebih penting.
Ayub mengalami dunia yang jelas dengan matanya sendiri. Dan bagaimana dia memperolehnya? Dia memperoleh melalui jalan penderitaan. Dan sebagai hasilnya ia melepaskan semua keangkuhannya. Hanya melalui penderitaan kita bisa menjalani hidup yang rendah hati. Meninggalkan keangkuhan kita. Merasa diri benar. Benar salah menurut ukuran diri kita sendiri. Bukan menurut firman Tuhan. Tapi saudara, sayang ada banyak orang yang sudah dibikin babak belur sama Tuhan. Tetapi sikap hati tetap gak bisa tiarap. Gak bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 71. Kita baca, ini penting. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi bagaimana supaya firman Tuhan dapat kita alami? Supaya bukan lagi teori, bukan lagi pengetahuan, ya hanya nambah keangkuhan. Lewat apa? Ditindas lewat masalah, pencobaan, dan penderitaan. Apa yang Paulus katakan jika seseorang mau masuk ke sorga? Ini harus ada proses apa? Apakah hanya kerajaan sorga itu diterima dengan duduk-duduk manis? Minum-minum kopi atau minum-minum teh sampai minum cemilan di sore hari sampai menantikan kerajaan sorga kita terima? Menikmati hidup suka-suka kita? Apa itu? Paulus katakan apa? Ini setelah dia hampir dibunuh orang sampai mati. Dia ngomong ini. Ya. Jadi ini Paulus dilempari batu sudah mati. Bukan hampir mati, sudah mati. Karena setelah itu dia ketemu Tuhan. Setelah itu dia bangun, dibangkitkan lagi, dia hidup lagi. Kisah Rasul 14 ayat 22b katakan apa? Dia bilang apa? Setelah dia ngalamin itu. Kita harus memasuki kerajaan Allah melalui apa? Banyak penderitaan. Siapa yang mau pergi ke sorga? Ya harus banyak mengalami penderitaan. Muka saya sedih habis itu. Melalui penderitaan Ayub tersadar bahwa itu adalah jalan untuk dia bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Memiliki iman yang rendah hati. Dan itu yang membuat dia diberkati 2 kali lipat oleh Tuhan. Maka jika kita ingin diberkati Tuhan, saudara sudah tahu caranya. Itu hanya lewat penderitaan. Sehingga ketika saudara keluar dari proses itu, saudara bisa punya kerendahan hati. Dan hidup yang taat hanya kepada Tuhan. Kesimpulan. Orang yang mengalami dunia terang benderang akan menjalani hidup yang rendah hati senantiasa. Ketika kita bisa mengalami dunia yang terang benderang, baru kita bisa menjalani hidup yang rendah hati. Saudara setuju ini? Melalui banyak penderitaan, Ayub baru bisa sadar. Dia baru menemukan adanya keangkuhan di dalam dirinya. Dia baru bisa sungguh-sungguh bertobat kali ini. Ia bertobat buat pemikirannya yang salah terhadap Allah. Ia bertobat buat iman dia yang formal. Iman yang percaya tanpa pengenalan yang mendalam akan Allah. Dan pada akhirnya setelah dia melihat Allah, baru ia bisa mengakui bahwa adanya kedaulatan dan kekuasaan Allah dalam hidupnya. Baru ia bisa mempercayakan segala sesuatu kepada Allah dengan rela. Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kata mencabut perkataanku dalam bahasa Ibrani adalah mas. Ini artinya menolak, membuang, menghina, membenci diri sendiri. Kenyataannya kebanyakan pengajaran di luar sana adalah kita disuruh apa? Membenci diri atau mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri. Orang kebanyakan lebih suka apa? Mencintai diri sendiri. Membanggakan dirinya. Membicarakan kehebatannya, pencapaiannya. Para pelayan Tuhan di gereja suka sekali membanggakan kepekaan mereka akan dunia rohani yang mereka punya. Tetapi mereka belumlah orang yang melihat Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan, mereka akan sadar bahwa ternyata mereka sedang ada dalam keangkuhan. Saudara, jadi apa maksudnya membenci diri sendiri? Artinya adalah waktu saudara mencintai diri saudara sendiri, saudara mesti hati-hati. Karena di saat itu saudara akan terlalu membanggakan diri, terlalu percaya diri, terlalu percaya dengan kebenaran diri sendiri. Di saat itu saudara akan menjadi sombong dan tidak mawas diri. Sehingga bicara pun saudara tidak menyadari apa yang sedang saudara katakan. Saudara mengukur diri pun jadi melebihi dari yang semestinya. Menilai Allah pun dengan pikiran kita yang bodoh. Sebaliknya mereka yang menganggap diri mereka hanya debu dan abu seperti Ayub. Orang seperti ini yang akan ditinggikan Tuhan. Orang yang sedang membanggakan diri, orang yang sedang meninggikan dirinya, bagaimana dia mau meninggikan Tuhan? Ia sendiri sedang mempromosikan dirinya. Bagaimana ia mau meninggikan Tuhan?
Bagi orang yang meninggikan Tuhan, sebagai balasannya, Tuhan sendiri akan meninggikan dia. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat kudus Tuhan yang dikasih Tuhan hari ini, kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Dengan hanya mengukur diri kita benar menurut pikiran sendiri. Berpatokan pada pujian dan pengakuan manusia semata. Sebaliknya pujian yang kita harapkan adalah datang langsung dari mulut Tuhan. Kita tidak bisa merasa diri kita benar menurut penilaian diri kita sendiri. Tetapi kita harus mengukurnya dari firman Tuhan. Amsal 22:4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Keluar dari proses hidupnya, Ayub menjadi rendah hati. Ia semakin takut akan Tuhan dan Tuhan berkati dia berapa kali lipat? 2 kali lipat. Secara apa? Dia diberkati kekayaan, kehormatan, kehidupan, dan kesehatannya diberkati 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10. Tuhan menambahkan kepadanya 2 kali lipat dari semua yang ia miliki sebelumnya. Berkat 2 kali lipatnya apa aja? Saudara bisa lihat berkat kekayaan 2 kali lipat adalah sebelum penderitaan, saudara bisa lihat di Ayub 1 ayat 3. Dan setelah penderitaannya di Ayub 42 ayat 12, saudara bisa lihat. Sebelumnya dia punya 7.000 kambing domba, setelah penderitaan 14.000 kambing domba. Sebelumnya 3.000 unta menjadi 6.000 unta. Sebelumnya 500 lembu menjadi 1.000 lembu. Sebelumnya 500 keledai betina menjadi 1.000 keledai betina. Ayub diberkati secara materi 2 kali lipat dari sebelumnya. Secara usia dia juga diberkati 2 kali lipat. Jadi setelah Ayub menderita, Ayub masih hidup 140 tahun. Ayub menderita di usia berapa? Kita udah tahu 70 tahun. Maka jika ia diberikan 140 tahun sejak dia disembuhkan, maka artinya 70 kali 2 artinya 140 tahun. Tetapi apalah artinya terima kekayaan 2 kali lipat dan umur panjang kalau Ayub sakit-sakitan. Borok yang dialami 30 tahun itu harusnya susah disembuhkan. Akan tetapi toh Tuhan tetap menyembuhkan Ayub. Karena Tuhan mau Ayub menikmati berkat 2 kali lipat yang sudah diberikan. Karena Tuhan tidak pernah memberkati orang sehingga orang itu tidak bisa menikmatinya. Maka Ayub disembuhkan dari sakit borok yang diderita 30 tahun. Dan bukan hanya itu saja. Ia diberikan berkat kesehatan 2 kali lipat. Ketika dia menjadi rendah hati, Tuhan berikan berkat kesehatan 2 kali lipat. Dari mana kita bisa tahu dia menerima stamina fisik yang sehat 2 kali lipat? Ayub 42 ayat 13 kita baca. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi setelah dia disembuhkan, setelah dia di umur 100 tahun, ia masih punya 10 anak lagi. Artinya apa? Ayub adalah kakek-kakek umur 100 tahun. Ya. Dan dia disembuhkan. Dan dia punya kesehatan yang prima saudara. Sampai bisa punya anak sampai 10. Itu bukti dia diberikan kesehatan 2 kali lipat. Bukti yang lain adalah kita bisa lihat apa? Bahwa Ayub menerima berkat kesehatan yang prima. Hidup yang penuh vitalitas dan penuh energi. Kita bisa lihat di mana? Ayub 42 ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Kata hidup di sini dalam bahasa Ibrani adalah kayah. Artinya apa? Kelangsungan hidup, hidup yang penuh kelimpahan dengan daya hidup yang aktif. Jadi Ayub tidak tua renta, lemah sakit-sakitan di sisa 140 tahun. Ia sangat energik, ia sangat sehat, sangat penuh dengan energi. Sambil menikmati berkat 2 kali lipat yang dia terima dari Tuhan. Tetapi dari semua berkat, apa berkat 2 kali lipat yang paling berharga yang diterima? Itu adalah berkat yang tadinya hanya dengar tentang Tuhan. Sekarang bisa melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Mengalami Tuhan secara langsung, bukan dari dengar kata orang. Mari hari ini kita tidak pegang dunia redup ini. Dunia yang samar-samar. Hanya hidup dari apa kata orang. Tetapi kiranya kita dapat semakin mendekat kepada Allah melalui firman dan doa setiap hari. Sehingga kita mengalami iman yang terang benderang. Di mana Tuhan senantiasa hadir setiap hari secara nyata dalam keluarga kita. Pekerjaan, bisnis dan studi kita. Dan kiranya kita senantiasa menjalani kehidupan iman yang rendah hati. Tidak sembrono. Tidak sembarang menilai Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Tidak mengukur diri lebih tinggi dari yang semestinya. Sehingga pada akhirnya kita dapat menerima berkat 2 kali lipat. Saya berdoa dan memberkati kiranya berkat ini turun atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin.
Tuhan, kami bersyukur bahwa firman hari ini kami belajar banyak sekali. Tuhan, kadang-kadang dengar firman hari ini dengan kami nanti mengalami akan jauh sekali berbeda nilainya. Karena itu Tuhan, tolong jangan jadikan kami hanya orang-orang yang dengar. Tolong kami untuk jadi orang yang melakukan firman. Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan izinkan beberapa keadaan tidak ideal, penderitaan. Mungkin saat ini juga di tengah-tengah kami ada yang sakit, menantikan kesembuhan daripadamu. Bapa, kami tahu bahwa Engkau kalau berkenan, Engkau mau, Engkau sanggup melakukan mujizat hari ini juga. Karena Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang sakit, Tuhan, kami minta kemurahan-Mu. Kalau Engkau berkenan, Engkau mau, sembuhkan kami hari ini. Kalau Ayub menunggu 30 tahun, kami tahu pada akhirnya dia disembuhkan. Dan kami juga percaya hari ini, setiap kami yang sakit, kami juga akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami persoalan dalam hidup kami menjalani dunia yang sama-sama yang redup. Kami menjalani hidup yang bingung, menjalani hidup yang tidak pasti, tidak jelas. Kami menjadi galau, gelisah. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melihat dunia firman. Sehingga kami bisa pegang dunia yang jelas, dunia yang nyata. Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang tidak menjadi galau lagi, tapi menjalani kehidupan iman dengan teguh dan penuh keyakinan. Bapa, di dalam nama Yesus kami minta supaya anugerah Allah yang besar, kedaulatan Tuhan yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kemahakuasaan-Mu yang luar biasa ini memerintah di dalam hidup kami, hati kami, keluarga kami. Sehingga kami boleh yakin di dalam dunia yang gelap di depan ini, kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendiri. Bahwa kami tahu bahwa masa depan kami akan tetap baik di tangan Allah yang sedang terus menuntun kami. Tolong kami menjalani kehidupan iman yang senantiasa rendah hati, supaya kami selalu mengukur diri kami menurut ukuran firman Tuhan. Menjalani hidup yang penuh bijaksana, tidak sembrono. Ampuni kami di dalam setiap perkataan, tindakan, dan pikiran kami yang salah terhadap Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh terus belajar diperbaharui dalam setiap tindakan kami, supaya kami selaras seperti firman-Mu, seperti Ayub yang menjaga perkataan perbuatannya tetap tanpa cacat celah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman yang berharga ini. Kiranya Engkau kuatkan kami tetap setia bertahan di dalam penderitaan kami alami. Bapa, sebenarnya kami memberikan persembahan Tuhan, berikan persembahan, berkati persembahan khusus, persembahan persepuluhan yang kami bawa, berkati sehingga ini bisa dipakai untuk semakin memberitakan firman yang murni kepada banyak orang. Dan berkati kami lebih lagi Bapa, supaya kami bisa membawa lebih lagi ke rumah-Mu. Kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan.